Betul. Kita pakai hijau-hijau dari sekolah mana? Kalau saya mah dari sekolah negeri. Kamu pasti luar negeri ya? Dari sekolah negeri juga. Kamu dulu sekolah di mana? Aku sekolah di Bandung. Di Bandung. Sekolahnya. Ada nggak? Apanya? Ya ada sekolah lah. Gimana sih? Ih, aku bingung. Gimana sih pertanyaannya? Ada nggak gitu yang membuat kamu apa ya semacam ingat sampai sekarang gitu ketika dulu sekolah? Terkenang lah gitu. Enak banget hidup gak mikirin cicilan. Oh iya, benar. Loh, iya kan? Lah, kayaknya semua orang kayak gitu tahu kalau masih sekolah kan. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita jadi anak kecil nih, kan kita pikirannya main terus gitu, nggak mikirin apa-apa ya nggak sih para wargi, bener nggak? Terus sekarang karena kita sudah berada di posisi yang lebih tua gitu Iya. kan. Oh kamu dikira muda. masih anak SMP. Oh iya masuk ya. Nggak, Iya. maksudnya kalau misalnya masih muda tuh kan kayak ngelihat anak kecil, Cil mikirin apa Cil? Main mulu Cil. Iya, gitu. iya. Bocil maksudnya. Dulu punya geng nggak ketika zaman SMP SMA gitu? Punya geng gak sih ya? Aku punya geng. Sama aku juga dulu. Kamu punya geng nggak? Punya, aku mah geng sahabat hurik. Namanya itu? Iya. Terus berapa orang anggotanya? 7. 7. Dibatasi. Ya. Itu semuanya satu kelas Mang Koko. Suka ngegencet ya? Iya. Aku pernah dulu dibully. Loba nu ngomong ke orang teh, hei kasep, pada ulang kan goreng. Bully. Soalnya orangnya goreng. Ya. Aku bingung harus gimana ya kalau kayak gitu ya. Itu berarti harus seneng atau harus gimana tuh Mang Koko? Ya itu kan semacam sindiran, tetap aja sakit hati. Sarkas ya? Iya itu, Ci. Terus kamu kenapa suka ngegencet adik kelas? Adik kelas kan pasti ngoso iyo ngegencet ke kakak kelas. Itu kadang hayang kapuji lah teteh. Karena misalnya ada kecengan nih, ada kecengan anak kelas 1. Rebutan cowok. Cowok, cewek. Rebutan cewek. Iya. Jadi digencet. Iya, maksudnya yang sukanya itu juga gitu. Tapi tetap aja kamu nggak dipilih ya sama ceweknya ya? Iya, itu yang jadi sakit hati. Kita sama dulu para wargi ya. Selamat Oh, sore iya. para wargi, kita ketemu lagi di Braga. Bincang Warga. Dan pastinya Ya. Eci sama Mang Koko bakal nemenin para wargi. Nah sesuai dengan pembahasan kita sore hari ini para wargi. Wih, dalam banget nih pembahasan ini. Pembahasan kita akan gali lebih dalam. Seperti ini ya, tukang sumur kamu gali lebih dalam ya. Bukan ya. Ya, Hari ya, ini ya. kita akan bahas tentang inovasi digital SMPN 43 Kota Bandung raih prestasi internasional. Bentar. Kenapa? SMPN 43. 43. Kamu kan lulusannya. Tuh, saya teh nanya itu maksud tadi. Dong. Kamu tuh sekolah di mana? Di Bandung. Di Bandung. Terus nama sekolahnya apa? Ya ini gitu maksud SMP saya. Negeri 43 Bandung, Jalan Keutamaan Istri nomor 31. Nah, gitu dong. Iya. Jangan gitu nanti ketahuan dong kalau aku. Oh, berarti yang hadir sore hari ini guru-guru kamu ya? Betul. Ya. Iya, Ada iya. beberapa sih. Kayaknya yang waktu zaman aku udah pada pensiun deh Mang Koko. Kebanyakan udah pada Belum, pensiun. Gak mungkin. Oh berarti kelihatan ya umur akunya ya. Astagfirullah lupa. Keceplosan lagi kan. Gimana sih? Saya udah angkat kalau Eci itu masih anak SMP, malah jujur-jujuran Ya nggak, maksudnya aku umur. masih kelihatan anak SMP ya. Jadi kalau misalnya para wargi kemarin-kemarin sempat berseliweran nih di artikel-artikel online gitu ya, bahwa SMP Negeri 43 Bandung ini kemarin mendapatkan penghargaan. Penghargaan. Apresiasi secara internasional. Ya ini kira-kira penghargaan apa? Ya, Terus ya, kok ya, bisa ya. sih dapat penghargaan internasional lagi ini? Gak Betul, kaleng-kaleng betul. ya. Iya. Perjalanannya seperti apa kita akan bahas sore hari ini ya. Para wargi kita langsung saja panggil narasumber kita yang pertama. Siapa Ini ini? dia Bapak Ilham Pauji selaku inisiator aplikasi Bejaken. Ya. Halo Bapak. Silakan, Pak Ilham. Selamat datang, Selamat Pak datang, Ilham. Ilham. Ini mah bukan bapak, kalau saya berarti adek ya. Kalau saya berarti kakak. Iya, adek. Ya, Mas
masih Kak muda Ilham. ternyata ini. Iya, Iya, benar sudah banget. bikin aplikasi. Betul, Ya. nama aplikasinya adalah Bejakeun. Nanti kita akan Bejakeun. bahas ya. Tapi nggak cuma Pak Ilham aja, ada siapa lagi Mang Koko? Ada Bapak Kepala Sekolah SMPN 43 periode 2024-25. 2000, oke, ada siapa? Ada Pak Asep kalau nggak salah. Langsung Ya, panggil. silakan Bapak. Bapak, bangga kali ini. Ini apa? Nah, kalau tadi saya teh bilang AA, kalau ke Pak Asep bilangnya Abah. Masih muda tuh Pak Asep ya. Bangga silakan boleh duduk. Silakan duduk bapak-bapak. Nah sudah hadir ya para wargi di studio TVRI Ya. Jawa Barat. Dan ada Pak Ilham Fauzi selaku Ya. inisiator aplikasi Bejakeun. Kemudian juga ada Pak Asep Ramdhani selaku Kepala SMP Negeri 43 tahun 2022 sampai Juni 2025. Oh 2022? Iya. Oh tadi saya bilang. Ya maklum lah Mang 2024. Koko kan siur ya. Ya kan? Ya tapi kan diralat ya Diralat. 2022 sampai Juni 2025. Saya maafkan ya. Alhamdulillah baik hati sekali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Mohon. bapak-bapak, sama Pak Asep, sama Pak Ilham. Ya, Tentunya ya. kita ngobrolnya di mana? Di Braga. Rekam bincang warga, rekam bincang warga. Halo wargi Dukcapil, sekarang pengajuan dokumen kependudukan bisa kamu lakukan secara online lewat aplikasi BDS. Yuk simak caranya dalam video ini. Pertama, pastikan wargi sudah memiliki aplikasi Bedas Digital Service atau buka di website bds.bandungcup.go.id. Kalau wargi belum punya akun, klik lambang profil di pojok kanan atas dan pilih daftar. Setelah login, wargi akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya, pilih menu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pilih salah satu layanan yang wargi butuhkan, lalu klik ajukan pelayanan. Isi seluruh formulir dengan lengkap dan benar, pastikan yang bertanda bintang sudah diisi ya. Kalau semua data sudah diisi dan berkas diunggah, klik buat permohonan. Selamat, permohonan wargi berhasil dikirim. Wargi akan menerima QR Code via email dalam waktu 1-3 hari kerja. QR Code dapat dicetak di mesin ADM. Mudah dan cepat, gunakan aplikasi BDS untuk pengajuan layanan admin Duk dari mana saja. Hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Luar biasa semangat sekali ya.
Pada kesiangan nggak ke sekolahnya? Ini kan Bapak dan Ibu guru ini. Iya. Iya, Tetanggaan iya. Pak sama sekolah Bapak ini. Oh siap. Ya, sekolah mana kalian tuh? Pasundan 1. Wih, tetangga ya. Tetangga. Tuh Iya. Balong gede. Iya benar. Pasti nongkrongnya di Batagor Ariel di belakang. Ya, Masih ada waduh. nggak sih? Tahu kamu. Tahu, Iya, tahu iya, dong betul. ya. Sudah hadir sekali lagi para wargi, kita hari ini akan membahas inovasi digital SMPN 43 Kota Bandung yang meraih prestasi internasional. Internasional, ini bukan kaleng-kaleng, bukan nasional lagi, bukan lokal lagi ini mah. Betul. Ini membanggakan. Ini bukan RT lagi ini mah. Benar, langsung Iya. international. International. Benar, lewat aplikasi Bejakeun. Nah ini inisiatornya sudah hadir, terus Pak Kepala Sekolahnya juga sudah hadir. Betul. Mungkin kita ke Pak Ilham terlebih dahulu kali ya. Pak Ilham, Bejakeun, apa sih latar belakangnya Pak Ilham menginisiasi aplikasi si Bejakeun ini? Ya, untuk latar belakangnya itu Ya. memang yang pertama flashback di masa lalu. Nah, iya sejarah ya. Oh Pak Ilham mah belum Sejarah, move ya. on. Ini Caritakeun Pak Ilham, caritakeun. Iya. Bejer measkeun. coba gimana Pak? Jadi di flashback masa lalu itu waktu saya duduk di bangku SMP nih ya. Mohon. Ini off the record, tapi dibuka di sini ya. boleh. Jadi on the record. Jadi on the record kan ya. Jadi memang ketika itu ketika saya duduk di bangku SMP, Ya. ada saya punya teman. Nah, teman saya ini dibully. Iya, Teman iya. saya dibully dan dia itu nggak mau cerita gitu. Tapi saya jadi saksi. Ya. Dan sayanya juga nggak mau bilang. Hmm. Takut Iya, kalau saya bilang-bilang, jadi saya nanti ke bawah-bawah. Nanti digencet iya. ya. Nah, ya, takut diarah gitu ya. Betul diarah nanti. Nah, Ya. Bener Comel, diarah. cenah Oh, comel. udah 90-an banget ya diarah. Iya, bener. Iya. Oke, lanjut Iya, Pak. jadi saya lihat teman saya itu akhirnya teman saya itu dikatain, mohon maaf ya. Mungkin sepele ya, Iya. bau kelek katanya. Oh, dibulinya itu. Dibulinya itu. Mm-mm. Itu laki-laki gitu ya. Nah, akhirnya teman saya itu sering kan berulang. Mm-mm. Saya lihat gitu. Akhirnya dia itu apa? Jadi terlihat dari raut mukanya itu jadi tidak semangat sekolahnya. Ya, betul. Tidak semangat sekolahnya itu akhirnya sering saya lihat dan saya juga mungkin karena saya cupu ya. Iya. Nah, ketika itu jadi bukan Jagger lah gitu ya. Jadi nggak berani itu kan ngelindungi Nggak teman berani saya. melawan lah, gitu. Nggak berani melawan, nggak mau lapor guru di saya Iya, juga. iya. Nggak mau lapor guru gitu kan karena pasti ke bawah-bawah nanti Iya. jadi saksi lah jadi itulah. Nah, hingga singkat cerita keseringan dibully itu waktu kelas 7 gitu kalau skalanya kalau dulu kelas 1 SMP. Satu SMP dulu. Ya, Iya. ini dulu 1 SMP. Nah, pada akhirnya teman saya itu nggak mau sekolah. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Saya asumsikan gara-gara itu. Iya. Gitu. Karena dia ditanya sama guru, akhirnya kan biasanya ada ini home visit kan. Ada ini apa namanya tuh? Counseling. Ya, ditanya, nggak mau ngomong. Gak mau ngomong. Iya. Itu mungkin karakternya apa nggak tahu introvert atau gimana itu ya si itu tuh. Nggak mau ngomong, ke tetangganya nggak mau ngomong, mamah bapaknya ini kenapa? Nggak mau ngomong. Saya tahu. Ya, permasalahannya. Saya juga nggak mau ngomong. Saya juga nggak mau ngomong. Akhirnya singkat cerita dia itu depresi, nggak mau sekolah lagi. Waduh. Ya, dan lama gitu. Mm-mm. Dan endingnya saya nggak mau cerita di sini, mungkin di belakang layar lah. Ya gitu ya, endingnya seperti apa. Nah, pada prinsipnya itu awal mulanya. Betul. Nah, kemudian memang lagi trending juga ketika tahun 2023 ya di Dinas Pendidikan Kota Bandung Mohon. dan juga kementerian Ya. itu ada yang namanya edaran arahan agar sekolah-sekolah membuat tim pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan sesuai iya. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Iya. Tahun 2023. Nah, kemudian muncullah angka kasus perundungan Ya. di media sosial Ya. di Kota Bandung cukup tinggi juga. Nah, karena ada arahan tersebut gitu kan, pada akhirnya Bapak Kepala ketika itu tahun 2023 Mohon. langsung responsif membuat SK tim Ya. pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di tahun 2023 Ya. di mana Bapak ketika itu menjabat dibuat SK. Nah, saya kan ada di tim itu.
Betul, ada di betul. tim itu. Akhirnya ketika ada di tim itu tuh saya tuh berpikir bagaimana saya dapat berkontribusi di dalam tim. Iya, iya. Saya tuh pikir bagaimana ya gitu kan untuk mengatasi masalah perundungan ini. Ketika ada itu kan langsung flashback ya ke tadi cerita yang tadi ya. Pengalaman ya. pribadi. Pada akhirnya saya tuh berpikir apa ya, pembiasaan kan ada ya yang digalakan di sekolah, dikomandoi Bapak Kepala, seperti halnya hari Senin, Selasa, Rabu ada kegiatan-kegiatan positif. Apalagi ya gitu kan. Oh iya, coba saya mau buat aplikasi. Nah di situ. Oh, iya, kepikirannya. Iya, jadi karena gini loh, karena ada siswa yang enggan melapor karena takut diarah tadi. Iya, Saya betul, contohnya betul. itu. Iya. Nah di aplikasi ini perbedaannya itu bisa anonim tanpa nama. Gitu. Jadi titik-titik aja ya. Saya melihat kejadian, diceritakan kronologisnya. Iya. Apalagi kan anak sekarang kan punya HP, video, ada foto, videonya bisa diupload di aplikasi itu kan ya. Betul. Nah, sehingga si anak-anak yang ketakutan itu, Ya. dia tidak keseret-seret jadi saksi lah, Iya, jadi iya, ini. iya, Nah, iya, betul. kan dulu kan saya takut tuh ngelaporin. Betul. Takutnya nanti dibawa-bawa gitu kan, Iya. terus diinterogasi banyak kan Interogasi. kalau Iya. yang dulu masih kayak gitu ya gitu kan. Pokoknya mah sieun lah gitu. Iya, bener. Iya betul. Jadi takut diarah juga kan sama, saya ngelaporin si Anu punya temennya, ya circle-nya, oh si Eta tuh cepu-cepu, wah takut gitu kan. Iya, iya. Nah akhirnya saya Laras. tuh inisiatif, buat aplikasi. Karena di situ memungkinkan fitur tersebut gitu ya. Jadi sehingga mudah-mudahan gitu kan jadi siswa itu mau lah gitu melaporkan. Dan Ya, juga ya seperti itulah latar belakangnya kurang lebih seperti itu. Nah, itu latar belakangnya, ada pengalaman pribadi Betul. ternyata. Jadi sekarang mah gampang, tinggal tulis, upload misalnya fotonya, buktinya kayak gitu ya Iya. Pak ya. Wah keren ini ya. Terus dapat apa penghargaan ya? Dapat penghargaan, ini berarti langsung ke SMP-nya berarti Pak ya? Iya. Apa yang Bapak rasakan ketika mendapatkan penghargaan? Apalagi ini kan kelasnya apa internasional Pak? Betul. Ya. Siap. Tentu saja yang kami rasakan itu sangat bangga sekali. Ya. Dan untuk mendapatkan penghargaan ini perjalanannya panjang sekali Pak. Itu dimulai dari tahun 2022 bahwa SMP 43 alma maternya beliau Iya, iya. Iya di-mention Pak. ditunjuk sebagai model sekolah sehat tingkat Kota Bandung. Di 2023 kita mendapat penghargaan dari Kota Bandung sebagai model sekolah sehat. Lalu berlanjut itu kementerian merilis program GSS, Gerakan Sekolah Sehat. GSS itu fokusnya ada 5, sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasi, sehat mental, dan sehat lingkungan. Jadi SMP 43 itu hebat. Jadi satu-satunya di Kota Bandung untuk jenjang SMP yang dijadikan model itu. Kita mendapatkan advokasi, pendampingan. Nah, di tahun 2024 itu BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai UPT-nya Kemdikbud itu bekerja sama dengan AIA. AIA. Ya, AIA itu perusahaan asuransi Asuransi, ya Amerika yang berpusat di Hong Kong. Jadi SMP 43 diundang itu untuk mengikuti kompetisi AHS, AIA Healthy School. Ke Hong Kong kan itu Pak? Tidak, jadi kami masih di Indonesia, dibina oleh AIA Indonesia. Kita diberikan bimbingan teknis, lalu ada Pak Ilham dikirim BIMTEK. Nah, AIA pun sama, fokusnya ada 4. Sehat gizi, sehat fisik, sehat mental, dan sehat lingkungan. Lalu kita ini akan apa yang akan kita jagokan? Maka kita sepakat dengan tim itu untuk memilih kesehatan mental. Jadi kita fokusnya di kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu apa? Jadi kegiatan-kegiatan supaya siswa itu lebih aman, lebih nyaman bersekolah di SMP 43. Kegiatannya itu melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Di SMP 43 itu ada kegiatan tadarus Al-Quran. Pak Ilham juga. Lalu ada kegiatan sholat duha setiap hari Jumat. Lalu ada gemari, ini yang di sekolah lain tidak ada. Gemari? Ya, gemari. Gerakan maghrib mengaji daring. Jadi setiap Rabu malam Kamis, siswa itu wajib ya
mengikuti via Zoom atau melalui kanal YouTube SMP 43 untuk mengadakan pengajian secara daring dari Bada Maghrib sampai Bada Isya. Salah satu narsumnya Pak Ilham. Nah lalu dikaitkan dengan supaya nyaman itu kan harus bebas dari perundungan, bebas bully. Oleh sebab itu melalui kegiatan ada juga RUT itu gerakan anti perundungan, itu ada 24 siswa agen perubahan, kita berikan pelatihan setiap hari Selasa, itu modulnya itu dari UNICEF. Nah, di akhir itu nanti siswa itu nanti membuat media-media kepada siswa yang lain supaya benar-benar mengedukasi jangan pernah merundung. Nah, itu semua dikaitkan dengan TPPK itu kebetulan Pak Ilham punya aplikasi Bejaken itu. Nah sebelum aplikasi Bejaken memang itu susah sekali ya. Kalau secara lisan banyak siswa yang enggan melaporkan secara langsung, baik kepada guru BK, kepada kesiswaan. Lalu kita sediakan kotak-kotak ya supaya ditulis kayak kan di rumah sakit atau di mana kan masukkan kayak kotak keluhan gitu. Iya, kotak keluhan. Sama sulitnya. Lalu barcode supaya scan barcode nanti ke GF juga sama. Nah, itu kan akhirnya Pak Ilham, Pak kita coba ini, kita aplikasi yang mudah siswa dapat mengunduhnya di Play Store, siswa bisa laporkan bagaimana siapa yang dibulinya, kejadiannya di mana, lalu buktinya apa. Dan ini sangat efektif. Nah, ada TPPK itu bagaimana laporan itu? Ya tentu laporan itu nanti masuk ke admin, oleh admin diproses oleh TPPK itu. Jadi dipanggil pelapornya, saksi-saksinya, rekomendasinya diberikan kepada saya selaku kepala sekolah. Nah itu semua portofolio itu diajukan ke AIA Indonesia. Ada 4.000 sekolah yang mengikuti AHS itu, 400 yang submit. Kebetulan 15 SD dan 15 SMP itu masuk nominasi. Kami diundang pada tanggal 30 Mei, saya dengan Pak Ilham ke Senayan untuk pelaksanaan Awarding Day AHS 2025 tingkat nasional. Alhamdulillah 43 dengan proyeknya Bejaken berfokus kepada kesehatan mental itu menjadi juara Indonesia, mendapat 15.000 US dollar berupa fasilitas dan menjadi utusan Indonesia itu ke AHS tingkat regional Asia Pasifik di Da Nang, Vietnam. Dan alhamdulillah di Vietnam tanggal 2, 3, 4 itu kita diundang di sana. Sebelumnya ada workshop-workshop berbagi praktik baik, best practice dengan sesama negara Asia Pasifik itu kita sampaikan. Dan alhamdulillah lagi-lagi Indonesia khususnya SMP 43 itu mendapat juara untuk kategori mental well-being. Itu tingkat Asia. Hebat, kesehatan mental. Iya, kesehatan mental. Itu barangkali ceritanya yang membanggakan bagi kita semua. Nah ini Pak, mungkin dari Pak Asep sama Pak Ilham punya pendapat yang berbeda gitu ya, punya perspektif yang berbeda. Ketika kita ngomongin soal masalah mental, salah satunya adalah bullying kan, ini termasuk salah satunya. Nah, seberapa penting sih masalah bullying ini khususnya di SMP 43 ini sendiri, sehingga ide dari Pak Ilham ini dianggap penting gitu untuk diangkat. Betul. Pak Asep. Bullying itu memang kan Kemdikbud merilis bahwa salah satu dosa pendidikan itu selain intoleran, selain kekerasan, juga perundungan. Ini betul. Memang betul. Banyak siswa yang maaf kalau dulu itu yang verbal, misalnya meledek menyebutkan nama ayahnya. Waduh, benar. Itu termasuk perundungan verbal. Banyak yang siswa-siswa itu melakukan perundungan yang rendah saja verbal, tapi dampaknya luar biasa. Betul. Ada siswa yang mungkin tidak mau sekolah karena dirundung. Apalagi sekarang perundungan dengan cyber, ya itu kan luar biasa. Betul. Maka itu menjadi concern kami. Bagaimana supaya kami bisa mewujudkan sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, dan zero bullying. Itu berbagai aktivitas, ya. Jadi melalui tadi serangkaian kegiatan pembiasaan-pembiasaan, termasuk melalui aplikasi ini. Ya, jadi itu perundungan itu harus bisa
dinolkan. Iya, Iya. benar-benar. Karena benar setiap anak tuh kan punya apa ya, punya respon yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Ada yang cuek-cuek aja, Betul. ada Iya. yang sampai depresi, Iya, stres gitu dan sebagainya gitu. Kalau Betul, Bang Koko betul. gimana? Wah, kalau saya mah sempet nggak mau sekolah juga. Gara-gara di, ya, bullying itu. Makanya Disebut kasep ya. disebut kasep. Karena memang ayah namanya beban gitunya ketika Oh, kasepnya beban. Eta mah nu heureuyna. Oh, Heureuyna aya nu beban. leuwih ieu lah gitu lah. Nu leuwih apa sakit hatinya gitu. Betul, Ketika betul. gak mau ke sekolah gitu, tiba-tiba bener males we gitu. Iya, Karena arek naon sekolah ge hoream gitu. Panggiejeung jelema eta bisi di Iya. hina Iya, deui ya kayak benar, gitulah. benar. Jadi jatuhnya trauma mungkin ya. Iya, oke. Pak Ilham mungkin mau nambahin? Ya, jadi memang setiap tahun saya melihat ya di SMP Negeri 43 Kota Bandung sendiri kasus perundungan itu terus terjadi walaupun hanya beberapa. Iya, iya. Nah, maka menyikapi hal ini saya tidak menganggap sepele gitu Ya, ya. betul, betul, Pak. Gitu. Jadi Ya. artinya dengan dukungan dari kementerian, dinas pendidikan begitu ya yang memang menggembor-gemborkan dan membintek kami juga Ya, ya, ya. tim TPPK dari dinas pendidikan, dari kementerian ada bimtek-bimteknya ya agar kita itu betul-betul ya. Maka melihat fenomena ini setiap tahun selalu ada terjadi kasus perundungan. Betul. Belum sampai zero bullying belum gitu ya. Iya, iya. Dan itu harapan kita. Iya. Nah itulah yang menjadi sebab gitu bagaimana kita concern gitu ya dalam hal ini gitu kan. Dan bila melihat data secara di Kota Bandung pun demikian ada saja begitu. Bahkan yang terbaru Ya. di Provinsi Jawa Barat Simfoni PPA itu 2025 itu mencatat kurang lebih 700-an gitu ya kasus perundungan dan Iya, juga iya. perempuan banyak korbannya anak-anak dan sebagainya. Itu yang tercatat belum yang tidak Nah, terlaporkan Nah, kan itu, saja. Gitu. betul, Pak. Bisa betul, jadi betul. fenomena gunung es gitu kan. Ya, Yang ya. tercatat itu hanya sedikit, tapi di bawahnya Di itu bawahnya. Banyak banget. Iya, betul. itu kan nah maka saya pribadi ya upaya yang saya lakukan ini menurut saya sederhana. Iya. Mohon. Sederhana, tapi saya berprinsip jangan menyepelekan hal yang sederhana. Iya, iya. Yang kecil-kecil. Ya kita mampunya segimana, ya kita coba, kita terapkan begitu. Akhirnya seperti ini gitu kan. Jadi ada upaya dari kita. seperti Betul, itu. betul, betul. Nah, asalnya bejaken ini Penasaran Pak ya Ilham, pasti iya, ya. bener. Iya. Ada filosofinya nggak sih? Pasti Iya, ada sih. makna di balik nama itu Benar. tuh. Ya. Bejakeun. Bejaken, bilangin, Iya. nah gitu kali ya. Iya, 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 iya. wartoskeun. Ya bejaken ya. Jadi bejaken itu kan asal katanya dari bahasa Sunda. Iya, betul. Artinya itu beritahukan atau laporkan kan. Iya, iya. Ya. Awas ya kurang bejaken. Gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya istilahnya membuat akronimnya juga. Selain daripada secara harfiahnya bejaken langsung gitu ya. Nah, maka B-nya itu adalah berani lawan tindakan bullying. Berani Oh, itu ada lawan. kepanjangan. Ada keren. Ada, jadi gitu kan. Kan orang Sunda mah suka singkatan gitu. Iya, Betul, bener, betul. bener. Gitu kearifan lokal juga kan. Iya, iya. Jadi B-nya itu berani lawan tindakan bullying. Bullying. Artinya harapan saya membuat aplikasi ini siswa jadi berani. Ya, lawan tindakan bullying. Bukan berarti lawan tuh digelutan. Ya, jadi ya. sama-sama bully gitu kan. Artinya kan dilaporkan. Berani lawan tindakan bullying. Jaga diri Jaga diri. dan teman. Iya. Ada kepedulian sosial gitu Betul, kan. betul, betul. Karena kan flashback tadi, Iya. saya nggak peduli sama teman saya. Iya, iya. Karena saya takutnya Takut jaga ini diri. Jadi kalau diri dibully, jaga diri. Dan teman, kalau teman ada dibully juga jangan dibiarin. Iya. Jaga diri dan teman dari tindakan bullying. Bullying. Ke-nya itu ke-nya itu kenali dan laporkan tindakan bullying. Jadi kenali. Bully-bully itu apa saja sih? Betul, Nah, betul. ada secara verbal, Ya. ada Fisik, fisik, ya. gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kenali dan laporkan tindakan bullying, kemudian unggah laporan tindakan bullying di aplikasi Bejakeun. Nah, yang saya penasaran teh apakah hanya digunakan di apa SMP 43 atau udah bisa semua Ya. siswa gitu? Nah, ini kalau saya dalam apa namanya itu istilahnya itu niatan gitu ya dalam membuat aplikasi ini nggak muluk-muluk. Ya, Tadi konsep saya apa yang kita bisa lakukan walaupun kecil lakukan. ya.
Jadi istilahnya itu saya nggak muluk-muluk untuk skala besar kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, apalagi Indonesia atau internasional. Iya, iya. Ini yang ada di depan mata kita yaitu sekolah kita. Iya, iya, iya. Jadi memang aplikasi ini niatannya saya buat untuk sekolah saya. Gitu kan? Internal dulu berarti. Internal. Iya, iya, iya. Tapi ternyata diapresiasi internasional. Nah, itu di luar expect saya gitu. Iya, iya, saya juga iya, nggak betul, nyangka. betul. Jadi saya suka cerita ke bapak. Saya suka malu-malu ini kan kalau mau buat lomba-lomba. Aplikasi saya sederhana sih. Tapi kan yang ngasih hadiahnya bukan saya pribadi gitu. Saya buat aplikasi, saya dapat hadiah. Ternyata orang lain mengapresiasi. Betul, betul. Jadi menurut saya aplikasi saya sederhana saja, gitu biasa-biasa aja, B aja gitu kalau kata anak sekarang gitu ya. Cuma memang saya bisanya sederhana kan, saya juga bukan ahli IT kan, istilahnya guru agama, ya bisa sedikit-sedikit lah gitu kan. Nah akhirnya saya buat gitu kan semampu saya yang sederhana, tujuannya itu untuk di 43, ya akhirnya terbuat. Gak tahu nih kalau kedepannya apakah jadi dikembangkan atau gimana, mungkin saja gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Iya. Terus apa fitur-fiturnya? Fitur-fiturnya, oke. Jadi fitur-fiturnya selain sarana pelaporan kan, tentunya kan ada sarana pelaporan di situ Iya, kan. iya, iya. Fiturnya itu ada nama bisa dikosongkan, titik-titik. Menjaga rahasia itu menjaga ya, pelapor. rahasia. Namanya gitu. pakai inisial juga bisa ya, Pak? Bisa. Ya. Kemudian kelas, misalkan ada kelas atau asal sekolah di situ saya Mohon, tulisin mohon. asal sekolah. Kemudian nomor handphone. Iya, iya, iya. Kemudian apa namanya itu kronologis terjadi pembulian, padahal bisa diisi sama dia. Iya, iya. Kemudian ada foto, kalau ada foto, misalkannya foto lagi dipukul misalkan gitu kan, iya, iya. darah bonyok misalkan, ataupun ada video. Mohon, mohon. Kebetulan biasanya kan anak-anak kan zaman sekarang ya suka viral-viral ya, yang kasus video-video gitu kan bisa gitu cek, tinggal 2 detik, 3 detik, pletuk gitu kan, nah bisa diupload juga. Iya, iya, iya. Nah itu sarana pelaporan. Nah bisa juga nulis namanya, nanti saya konfirmasikan. Selain dari sarana pelaporan, di situ ada kata-kata motivasi. Ya berisi apa kampanye anti bully. Iya, iya, betul. Contohnya hargai teman, gitu kan. Kemudian hindari pembulian. Iya. Kemudian kata-kata mutiara yang berisikan kampanye anti perundungan. Kemudian juga di situ ada materi jenis-jenis bully. Ya. Nah, bully itu apa saja sih? Oh, komplit ya. Jadi si anak itu ketika buka HP itu bukan untuk melapor aja, bisa literasi juga. Iya, iya, betul, betul. Oh, saya teh lupa bully teh apa aja misalnya. iya. Oh, ini teh bully begini-begini ya. Nah, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Itu kan di situ ada. Kemudian juga ada materi jenis-jenis bully. Betul, betul. Seperti apa? Pembulian secara verbal, ngehina ya, gitu kan. Fisik, main pukul, cyberbullying, gitu kan. Di media sosial kan netizen julid kan. iya. Ada misalkan temennya lagi ngapain difotoin di up ke media sosial kan, pencemaran nama baik gitu kan. Ada juga yang sosial bullying, mengucilkan teman, utang di baturan si eta mah. Nah, eta. Benar-benar. Jadi sebenarnya mah teka rasa kurang teh nya. Iya. Iya, iya. Namun misalnya teh yang melakukan sesuatu padahal teh ngabuli Iya. gitu. Jadi ada edukasi juga. edukasi juga. Ada edukasi Itu juga. Jadi komplit ternyata. nah, di situ tuh ada edukasi, kemudian juga ada mekanisme. Mohon. Jadi mekanisme penindakan kasus bully sesuai Permendikbudristek. Iya, iya, iya. Jadi lamun saya ngabudi di 43 teh bakal dikungahakeun ya. Payung hukumnya jelas kan Iya, Permendikbudristek. Oh bakal dipanggil, kemudian mendapat sanksi. Iya. Tentunya sanksinya positif. Jadi sanksinya tetap positif. Jadi bukan sanksinya dengan dibully lagi. Si pembuli akhirnya kalau Iya, diberi iya. sanksi yang negatif dibully lagi, tapi dengan sanksi yang positif. Bagaimana diarahkan. Oke. Betul, Nah ini betul. penasaran nih Pak Asep, tadi Pak Ilham udah menyampaikan ada sanksi-sanksi yang Ya. diberikan. Nah sejauh ini seberapa efektifkah si aplikasi Bejakan ini khususnya di internal 43, sanksi-sanksinya juga seperti apa Pak Ya. Asep? Jadi berdasarkan catatan kami bahwa penurunan angka bully itu dari bulan ke bulan, dari semester ke semester itu signifikan penurunannya. Ini sangat efektif. Iya, iya. Lalu, nah tadi sanksinya itu karena yang ketika masuk laporan melalui aplikasi Bejakan langsung masuk ke admin, Ya. itu TPPK yang ngurus. Kepala sekolah itu di luar TPPK. TPPK itu jumlahnya ganjil. Itu terdiri dari tim kesiswaan,
ada juga dari BK, itu timnya, itu ada guru-guru yang lain serta ada tenaga kependidikan. Nah setelah mekanisme itu ditempuh, dilakukan SOP seperti penegakan hukum lah, bahwa dipanggil, terlapornya dipanggil, saksi-saksinya dipanggil, buktinya dikumpulkan. Nah lalu karena kepala sekolah itu tidak termasuk tim TPPK, nanti rekomendasinya dikembalikan ke kepala sekolah. Hasil akhirnya Ya, berarti kepala sekolah itu keputusan memberikan eksekusi. Nah tentu saja sanksinya kita arahkan disiplin positif. Jadi misalnya sanksinya itu kamu mengikuti ekskul duta remaja masjid. Kamu sanksinya karena misalnya suka tata jong, fisik dan sebagainya, ekskul penca. Nanti kita pantau dan sebagainya. Jadi kita salurkan itu. Ya alhamdulillah ini sudah terbukti efektif dan siswa yang tadinya diberikan sanksi-sanksi itu sekarang sudah ada plusnya. Jadi kemampuan potensi dirinya itu semakin bertambah. Jadi nggak dimasukin ke barak ya Pak ya? Belum, kami belum. Belum. Terus masukin. ini nih, yang dibulinya nih, pola pendampingannya seperti Nah, apa nih Pak? Terima kasih. Nah ini, korban bully itu tentu saja itu kami dampingi ke guru BK yang mengerti tentang psikolog. Semohon. Lalu alhamdulillah nih, terima kasih. Di Kota Bandung itu sudah punya ULD. Unit layanan disabilitas. Di sana ada profesional psikolog. Nah nanti kita kirimkan ke sana, di asesmen, lalu di treatment, nanti diberikan rekomendasi. Iya. Sehingga kami, itu hasil rekomendasinya kami diskusikan lagi dengan para guru. Oh ini itu harus begini. Oh dalam pembelajarannya ini harus begini. Termasuk dengan orang tua juga. Itu yang bagusnya. Jadi sebelum ada ULD, kami itu bekerja sama dengan Puskesmas Garuda. Karena di Puskesmas Garuda itu ada tim psikolognya. Jadi kita, istilah BK itu direferal oleh BK, begini-begini, nanti dilakukan treatment. Dan bagusnya itu, ketika akan dikeluarkan rekomendasi, kami itu diajak Zoom. Jadi kepala sekolah, wali kelas, kesiswaan, guru BK. Pak, ini hasil. Nah ini hasilnya begini. Nanti tindakannya di sekolah itu harus ini yang dilakukan. Nah setelah itu, setelah sekian bulan, nanti dicek kembali. Jadi alhamdulillah sekarang sudah semakin komprehensif. Dengan Disdik ada layanan ULD itu. Unit layanan disabilitas yang memiliki 5 orang psikolog. Tenaga profesional. Jadi Keren. jelas pendampingannya. Betul. Insya Allah bakal cager lah sama. Insya Yes, Allah. betul sekali. Kita sambil lihat mungkin ya aplikasinya. Para wargi, kita akan lihat ini mekanisme tadi pelaporannya seperti apa, kemudian juga bentuk penasaran ya. aplikasinya seperti apa. Berarti si aplikasi ini bisa di-download ya Pak ya? Bisa. Di Play Store? Ya. Oke, coba ya. Ada kuotanya? Ada dong. Nggak tethering. Masa? Enggak tethering, ini bisa muncul di layar nih. Sudah pakai Coba. wifi jadi gretong. Ini bisa muncul di layar nih, sebentar ya. Oke, penasaran seperti Coba apa ya, nih? Pini Sirinkin. Coba Oke. ya. Klik, langsung klik. Loadingnya lama Coba. Muncul nggak? Penuh memorinya kayaknya itu. Oh, yang ini ya Pak? Ya betul. Bejakan, oke. Ternyata yang ini. Para wargi. Nih, kita tinggal download Yang sebentar warna ya. pink. Yang warna pink. Yang warna ungu. Ungu ya. Ungu ya. Oh, iya. Oh, ungu tapi sama Oke. warna pink lah. Oh, ternyata layar handphone saya gelap sekali ya, para wargi. Sengaja biar nggak ada yang niron. Sebentar. Kita coba ya. Ini masih download ya, bentar ya. Oke, kita udah. Ini open. Oh, B itu Oke. ya. Ya. Oke. Oke, ini ada. Oke, di sini langsung login. Berarti kita Sebagai akses tamu ya. Iya. Akses tamu. Oke. Jadi di sininya ya. Nih, oke. Di sini ada ini para wargi. Ada kata-kata motivasi yang Ya. tadi disampaikan sama Pak Ilham. Ada Terus ada informasi. buat laporan informasi tentang sama ini keluar ya. Buat laporan. Coba kita klik ya. Ya. Buat laporan. Klik. Oke. Langsung tulis ya. Betul, ini ada nama pelapor, jadi Ya, nanti tinggal bisa ketik aja dikosongkan namanya itu. di sini. Misalnya namanya Panda. Oke. Asal sekolah pelapor, misalnya SMP 43. Asal kelas pelapor 7A misalnya.
nomor WA pelapor 0000. Nah, terus di sini laporan kejadian diceritakan secara Ya, kronologis. kronologis. Nah, kalau kita lihat di sini para wargi dari cerita kronologisnya ini tidak ada batasan karakter ya. Ya. Jadi pelapor ini Ya. bisa menceritakan atau Menceritakan melaporkan secara detail. satu skripsi aja. Oh, banyak kan ya. Bisa melaporkan secara detail gitu ya para wargi. Terus udah gitu, nah di sini bisa di-upload foto atau video kejadian. Ya, ya. Tinggal diklik upload foto, pilih foto atau upload file dan lain-lain. Ini juga buat videonya, terus tinggal submit. Sesimpel itu. Iya. Wah, Coba keren dilihat banget. yang itu fitur informasi. Oke, coba kita lihat fitur informasi. Fitur informasi. Fitur informasi. Set. Oke. Oke. Oh, ini juga buat literasi juga Iya. ya. Iya. Sama Jenis-jenis siswa, sama perundungan, pelapornya ya. juga. Di sini ada macam-macam perundungan, Nah. ada kekerasan psikis juga, terus ada pasal-pasalnya. Nah, ini keren banget sih ya. Semoga bisa dipakai bukan cuma di internal aja Betul, pastinya betul, ya. betul. Ha-ha. Biar semua yang kena bullying itu dengan bebasnya melaporkan. Betul. Nggak ada ketakutan. Yes, benar Iya. banget. Nah, ini mungkin Pak Asep ke depannya udah ada rencana apa nih, atau misalnya dukungan dari pihak khususnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan lah untuk mengembangkan aplikasi ini, karena kan ini luar biasa sekali Keren aplikasinya sekali dan itu, sayang ya. banget kalau cuma dipakai di internal Pak Ya. Asep. Nah itu. Sampai sejauh ini alhamdulillah Disdik sangat mensupport kami. Bahkan tidak hanya Disdik, Pak Ilham sudah diundang oleh beberapa baik. OPD. Jadi sebelum kami ke Kecamatan Gila. Regol itu sudah mengundang, beberapa sekolah juga sudah Iya, iya. mengundang. Nah, kalau tadinya internal Bandung, Mohon. ini sekarang sudah mulai nih dari luar. Kapan sih akan berbagi praktik baik tentang ini? Iya. Nah, ini sudah mulai. Nah, tentu saja kami sangat merespon Ya, ya. positif. Mudah-mudahan ini bisa juga aplikasi ini digunakan sebagai sarana pelaporan yang efektif, Ya. sehingga intinya apa? Jadi akhirnya itu nanti perundungan itu tidak ada. Kita bisa itu zero harapannya. bullying. Iya. Terus yang sekarang itu apabila ada tadi Mohon. pelapor itu ya, yang misalnya yang dilaporkan, Iya. itu kan bisa SOP penanganannya jelas. Iya, Terus betul, korban betul. bullyingnya juga nanti bisa ditangani ketika psikisnya terganggu, itu Mohon. bisa dipulihkan kembali. Nah itu. Nih Pak Ilham, saya penasaran sama Pak Ilham. Membikin aplikasi itu ide non nanti mau cek urang mah pendidikan teh ti mana heula Pak Ilham teh tah eta nu Ya. penasaran teh. Programnya. Heeh. Oke, jadi memang saya ini guru pendidikan agama Islam. Tuhnya. Iya. Pendidikan guru agama Islam. S1-nya bisa disebut? Nggak usah. Sebut, Sebutin Oh, sebut aja. ya. Sebut atau Pak? S1 Universitas Islam Bandung. Mana Universitas Islam Bandung? Satu alma mater Ya. kita Pak. Oh, Unisba. Iya. Satu alamater lagi. Ah, Iya. S2-nya di UIN. Mana UIN? UIN Sunan UIN, Gunung Jati Bandung. iya. UIN. Iya, oh UIN PAI juga. berarti. Iya. Iya. PAI berarti Pak. S1-nya saya jurusan pendidikan agama Islam. Mohon. 2008 kuliah, lulus 2012. Ya. Kemudian S2-nya di UIN manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan Islam. Mohon. 2014 lulus 2016. Iya, iya. Iya. Bukan teknik informatika Bukan. ya. Nah itu. Pak Asep, saya teh penasaran. Teknik informatika sih teh pasti. Bukan. Nah, Iya, jadi iya. saya itu kan generasi milenial. Yes. Ya, ya. Milenial. Generasi milenial. Kan milenial itu ciri khasnya itu adaptasi terhadap teknologi cepat. Nah, eta. Ya itu ciri khasnya ya. Beda jeung kolonial. Gaptek. Makanya aku yang ngomong. Iya, gitu kan. Ya, ketahuan. Ya deh. di generasi saya memang rata-rata gitu dan Iya. saya punya circle dong. Oh, Ya iya. bukan hanya di internal sesama guru Semohon. PAI, Iya. tapi bergaul juga dengan yang ahli-ahli di bidang IT juga. Jadi ada teman-teman lah, dari situ sharing-sharing lah, buat-buat lah, yuk kumaha, oke carana, gitu kita. Jadi seperti itu otodidak. Kumaha gaul, Ci. Nih, ini tambahan sedikit. Ya. Jadi Gimana, saya gimana, pun Pak Asep? suka melihat ya, Pak Ilham di aplikasi ini tolong dong tambah ini, tambah ini. Pak Ilham merespon. Jadi ketika saya beri masukan misalnya di informasi itu, Pak Ilham ini kan kita supaya jelas dasar hukumnya, regulasinya itu kan ada Permendikbud 46 tahun 2023. Tolong dong masukkan itu. Ya Pak, saya lihat sehari 2 hari sudah muncul. Wah, Lalu gitu. Pak Ilham ini mekanisme ininya masukkan. Ya Pak Ilham harus juga ini
supaya tidak melakukan bully, ada dong kata-kata mutiara muncul. Nah, Pak Ilham itu responsif. Keren, Dan keren. yang membanggakan, Mohon. saya kasih tahu ya, bahwa Bejakeun ini, aplikasi Bejakeun itu sudah tercatat di kantor wilayah hukum mendapat hak atas kekayaan intelektual. Sudah ada hakimnya ini. Hakim. Wah, mantap kalau gitu mah. Mas komplit ternyata ini mah. Iya. Udah punya haki. Yes, betul. Kita mungkin akan ke WNI dulu ya. Warga nanya. Betul. Coba ini ada Ada. warga nanyainnya, apakah akan ditampilkan di layar Ya, untuk WNI? di layar tancap apa di mana ini? Ya. Oke, sebentar. Oke, dari siapa ini? Warga nanya ih. Oke, cari dulu. Oke, sebentar ya. Ya, sok silakan ya. Penasaran nih ya, apa yang akan disampaikan nih pertanyaannya? Oke, ini dari Jose Permana. Boleh nggak ada pengarahan khusus di sini? Pengarahan khusus gimana maksudnya? Coba ya sebentar ya. Diarah atau gimana? Iya, ini ada pengarahan dari aplikasi mungkin ya, atau gimana nih? Sebentar ya. Ini tadi kita sempat buka question box gitu ya para wargi, untuk para wargi yang pengen nanya sama ya. narasumber kita sore hari ini. Nah, ini ada dari Jose Permana, boleh nggak ada pengarahan aplikasi sosialisasi? Oh iya, sosialisasi. Sosialisasi. Dia jadi pengen ini apa maksudnya memakai aplikasi itu juga kayaknya. Tuh benar-benar. kan Nah, responnya silakan. luar Ini biasa. langsung ke Pak Ilham nih. Ya jadi kalau tadi ya sebenarnya saya malu kenapa? Karena menurut saya biasa-biasa aja. Oh, aduh, ini Gitu nih. ya. Bener Luar asli. biasa. Humble Gitu. banget. Jadi Iya. jadi khawatirnya teh non ngagul-ngagul gitu aja. Biasa-biasa aja. Cuma memang kebetulan ini diapresiasi ternyata. Ya. Maka hikmahnya saya petik untuk teman-teman sekalian juga ya mungkin ya kita berbuat hal yang kecil gitu kan insya Allah lah apa namanya tuh bermanfaat. ya Bermanfaat. mungkin, ya. Nah, itu Pak Ilham. Jadi memang sekali lagi untuk hal ini saya silahkan saja mudah-mudahan jadi inspirasi sebetulnya Ya, itu aja. ya, Bisa betul, direplikasi Iya. di ATM gitu ya. Nggak mesti semuanya sekota Bandung Bejakeun, saya mah nggak mikir ke situ lah. Malu lah gitu kan. Soalnya saya juga bukan ahli IT dan saya sederhana. Kalau yang benar-benar kuliah jurusan IT bisa lebih hebat aplikasinya dari saya, menurut saya gitu ya. Yang lebih jago IT-nya, Iya. ahli di bidangnya, membuat aplikasi pasti bisa lebih jago. Ya mungkin kebetulan saya duluan buat gitu kan istilahnya ya. Jadi rame begitu kan ya. Nah jadi kalau menurut saya tentunya ini jadi tanggung jawab. Iya. Ini juara itu tanggung jawab. Artinya jangan hanya sekedar nama juara, tapi di lapangannya betul-betul harus lebih giat lagi. Iya. Maka tadi pun MPLS deklarasi perundungan di 43 diliput sama TVRI Jawa Barat nih. Oh Iya tadi ya. keren. Di situ ada deklarasi penandatanganan oleh seluruh warga sekolah. Semua. Artinya ini kita mendapat penghargaan ini jangan sampai selanjutnya melendoy. Udah dapat penghargaan tingkat Iya. internasional gitu. Betul. Jangan sampai melendoy gitu Iya, kan. iya. Artinya harus kita gelorakan, Iya. kita semarakan, kita gaungkan sehingga harapannya dapat menginspirasi Kota Bandung kompak. Seluruh sekolah membuat inovasi-inovasi atau mau mereplikasi boleh, mangga gitu kan. Atau misalkan mau kerja sama Bejakeun boleh, mangga bebas itu mah gitu ya. Iya. Provinsi, tingkat provinsi seperti itu ya. Yang jelas semua sekolah terinspirasi dan terpacu. Wah ini 43 bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa. Nah itu yang saya harapkan sih itu mendapat pengaruh positif. Betul. Mengaruh positif kepada semuanya jadi efek domino seperti itu kan. Nah dan tentunya saya itu akan terus mengembangkan. Ya pasti. Ya dan saya juga tentunya ketika itu bersama Pak Asep Ramdhani, guru saya, beliau ini, saya senantiasa berkonsultasi kepada pimpinan. Pak, ya abi kieu nya kumaha gitu kan. Kira-kira naon deui nya nu kirang nah konsultasi. Terus, ya. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi, benar. Jadi tetap seperti itu. Jadi saya istilahnya tentu setiap tahun itu jangan sampai melendoy, jangan hanya sampai di sini. Iya. Tapi terus gitu diperbaiki, disempurnakan. Pengarahannya kan gitu, ada apa fitur-fiturnya ditambahin. Betul. Itu rencana saya. Dan aplikasi ini udah saya update 1 kali.
artinya fiturnya. Iya, iya. Nah tentunya nanti bertahap gitu kan, tahun depan misalkan ya, Iya, iya. Ya. di update lagi reborn misalkan gitu kan, Betul, atau betul, apa ya betul. remake atau gimana gitu kan, lebih menarik lagi, apalagi gitu kan. Nah ini menurut saya ini penghargaan ini belum selesai, tapi perjuangan baru dimulai. Oh, Berarti kita tinggal tunggu gebrakan apa lagi iya, nih, iya. ya? Yang lebih bermanfaat untuk Betul. halayak ramai. Betul sekali. Ini sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang, cuman karena waktu kita terbatas nih, Betul. bapak-bapak mungkin terakhir apa yang mau disampaikan dari Pak Asep dulu Ya, mungkin? silakan Pak Asep. Ya, tentu saja dengan aplikasi Bejakeun ini bahwa ini bagian upaya Nuhun. aplikasi ini adalah wahana, adalah piranti, adalah instrumen dalam rangka mewujudkan sekolah yang benar-benar nyaman, Ya. sekolah yang benar-benar bebas dari perundungan. Ya, ya. Oleh sebab itu, muaranya adalah bagaimana kesehatan mental itu terwujud. Karena kita bebas dari berbagai macam perundungan. Aplikasi ini akan lebih berhasil jika kegiatan-kegiatan positif Ya. yang mendukung terhadap kenyamanan sekolah itu terjadi. Ya. Jadi kesehatan mental, kalau istilah AIA itu mental well-being itu dapat tercapai. Itu barangkali. Itu Baik. kesehatan mental dapat tercapai lah Yes, itu. betul. Terima kasih Pak Asep Ramdhani. Pak Ilham? Kalau saya memang karena concern ya, karena sudah terjun, akhirnya jadi saya concern ini ke sini masalah iya. ini. Jadi ada istilah, ada lagu ya, lebih baik sakit apa? Sakit. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Oh, iya, iya. Artinya di situ apa maknanya? Sakit hati itu lebih susah disembuhkan, Iya, Lebih susah iya. move on. Ya. lebih susah move on. Daripada gitu kan? Sakit gigi masuk tereno ngalongok. Artinya kan di situ kalau sakit hati gitu kan, Iya. saya dengar kata-kata mutiara kayak gitu, kayak kaca pecah gitu kan. Iya. Aduh, kan kalau bully itu termasuk menyakiti hati, bukan verbal aja kan. Nah kalau sakit hati udah depresi, stres, kan banyak orang-orang yang jadi dalam tanda petik gila Iya, gitu. betul, stres. Karena sakit hati. Iya. Bisa disakiti mantan, disakiti pacar, Iya, disakiti iya, suami, teman, iya, atau iya. sampai teman juga kan istilahnya kayak gitu. Tapi efeknya kan sangat berbahaya. Maka dari Iya, itu iya, kalau iya. dari saya sebagai closing, mari kita wujudkan sekolah kita masing-masing, Ya. zero bullying. Mudah-mudahan Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia zero bullying. Bebas Terima kasih bullying. sekali lagi Pak Ilham, terima kasih. Ya, ya. Pak Asep, terima kasih sudah berbagi sama kita sore hari ini. Ya. Kita berdua pamit ya para wargi. Sampai ketemu minggu depan di mana? Di Braga. Terima kasih.